Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia Farhanisa dengan NIM belakang 296, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Fikih Munakahat Mawaris. Baik, soal pertama yaitu apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban suami dan istri, lalu jelaskan hak dan kewajiban suami istri menurut Al-Quran. Jawabannya, mengutip buku Hak-Hak dan Kewajiban Suami Istri tulisan Syekh Nawawi Al-Bantani 2020 yang berjudul Ajaran tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri tercatat dalam surat Al-Baqarah ayat 228, yang artinya, para istri memiliki hak dengan baik sebagaimana kewajiban mereka, sedangkan para suami memiliki setingkat lebih unggul. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Nah, dalam firman tersebut memiliki arti bahwa hak istri yang diperoleh dari suami itu setara dengan sebagaimana hak suami yang didapat dari istrinya. Nah, di sini ada hak suami atas istrinya, yaitu yang pertama, istri menjaga diri sendiri dan harta suami. Lalu yang kedua, ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat. Yang ketiga, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami. Lalu yang keempat, tidak bermuka masam di hadapan suami. Lalu yang kelima, tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi oleh suami. Nah, lalu ada juga kewajiban suami terhadap istrinya, yaitu membimbing istri dan rumah tangga. Lalu yang kedua, melindungi istri. Dan yang ketiga, memberi pendidikan agama dan kesempatan belajar kepada istri. Lalu yang keempat, menanggung nafkah, kiswah, kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan untuk istri dan anaknya nanti. Jadi ada hak dan kewajiban suami terhadap istrinya. Nah, sekarang ada hak istri terhadap suami. Yang pertama itu mendapat makanan ketika suami makan. Lalu yang kedua, memperoleh pakaian ketika suami berpakaian. Lalu yang ketiga, tidak dipukul di bagian wajah. Lalu yang kelima, tidak diolok-olokkan. Dan yang keenam, tidak dipisah kecuali pisah ranjang. Lalu selanjutnya yang ketujuh ada hak mahar. Dan yang ke-8 ada hak mut'ah atau sesuatu yang bisa dinikmati atau dimanfaatkan, seperti harta, seperti perhiasan, gelang, dan lain sebagainya. Lalu ada kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama itu pandai mengambil hati suami lewat makanan dan minuman. Lalu yang kedua itu mengatur rumah dengan baik. Dan yang ketiga menghormati keluarga suami. Lalu yang keempat bersikap sopan dan penuh senyum pada suami. Lalu yang kelima itu taat dan patuh terhadap suami. Yang keenam tidak mempersulit suami. Dan yang ketujuh ridho dan syukur atas pemberian suami. Oke, lanjut ke nomor 2. Soalnya, jelaskan yang dimaksud dengan nusyuz dan tindakan yang perlu dilakukan bila ada salah satu pasangan yang nusyuz. Baik, di sini bisa dikatakan jika seorang istri ini nusyuz apabila dia ingkar dan mendurhakai suaminya, ya. Contohnya seperti apa? Jadi contohnya itu bisa si istri ini mempunyai hubungan sulit dengan laki lain, gitu. Lalu membenarkan laki ajnabi memasuki rumah tanpa izin. Juga si istri ini tidak mau tidur bersama bila diajak suami tanpa sebab yang syar'i. Lalu bisa juga istri ini tidak mau mendengar atau mengendahkan kata-kata suami yang tidak bercanggah dengan syariat. Gitu. Jadi si istrinya ini jadi si istri ini bisa dikatakan tidak patuh gitu ya, tidak patuh kepada si suaminya. Jadi mengengkang perkataan-perkataan suaminya, lalu apa yang dikatakan suaminya itu tidak dijalankan oleh sang istrinya. Lalu tindakan apa yang perlu dilakukan bila ada salah satu pasangan yang nusyuz? Jadi gini, nusyuz itu kan haram ya, dan salah satu dosa yang besar gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, jadi si suami ini perlu mengatasi masalah nusyuz ini melalui pendidikan, nasihat, atau pengasinan tempat tidur dan pukulan yang baik-baik gitu. Misalkan ada si istrinya ini yang nusyuz kepada suaminya, membangkang kepada suaminya gitu ya. Lalu si suaminya ini bisa dengan mengajarkan si istrinya ini pelan-pelan, kayak diberikan nasihat, diberikan pendidikan bahwa ini tuh nggak baik gitu. Terus selain itu juga nusyuz ini memberikan kesan kepada hukum nafkah. Maksudnya gimana? Jadi seorang suami itu tidak wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya yang nusyuz gitu. Jadi kayak kalau misalnya si istri udah nusyuz kayak gini,
suami itu udah nggak wajib untuk memberi nafkah kepadanya. Demikian juga jika si istri ini menolak permintaan suami untuk melakukan istinta atau berhubungan, nah itu juga sudah termasuk nusyuz. Namun seseorang atau si istrinya ini jika tidak lagi dianggap nusyuz ini, jika si istrinya ini dia bertobat dan kembali mentaati suaminya, itu udah tidak nusyuz lagi si istrinya seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud poligami, hukum poligami, dan alasan poligami? Jelaskan adil menurut syarat hukum dan syarat agama. Nah, pengertian poligami sendiri ini yaitu suami yang menikahi tidak hanya satu perempuan saja, tetapi melainkan lebih dari satu perempuan itu. Namun dalam Islam, batasan yang diperbolehkan untuk menikahi perempuan yaitu hanya sampai 4 orang. Lalu bagaimana hukum poligami menurut hukum Indonesia gitu ya. Nah, hukum poligami di Indonesia ketentuannya itu ada di pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan mengatur secara jelas bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Lalu khusus bagi yang beragama Islam, dasar hukum poligami ini diatur dalam pasal 56 ayat 1 KHI yang menerangkan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Seperti itu. Lalu, bagaimana sih hukum poligami menurut hukum Islam? Perintah untuk poligami menurut ulama itu diperbolehkan saja gitu, tapi perintah boleh di sini ini bisa naik hukumnya menjadi sunnah, wajib, bahkan menjadi haram gitu pada kondisi tertentu. Seperti misal, seorang suami yang sadar dirinya ini tidak bisa adil kepada istri-istrinya nanti jika dia berpoligami, atau seorang suami yang merasa dirinya ini tidak bisa mampu untuk menafkahi istri-istrinya nanti. Nah, pada hal tersebut itu akan menjadi dosa bagi si suaminya karena memberikan nafkah kepada istrinya itu dan berlaku adil kepada istri-istrinya nanti itu ya hukumnya itu wajib gitu. Nah, penjelasan mengenai poligami ini tercantum juga dalam surat An-Nisa ayat 3 yang artinya ini, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil kepada perempuan yatim, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Lalu apa aja sih alasan laki-laki ini berpoligami gitu ya? Nah di sini saya ambil 3 alasan. Yang pertama itu alasannya populasi yang tidak seimbang. Kita semua tahu ya bahwa wanita ini populasinya itu lebih banyak daripada pria. Nah alasan inilah yang menjadikan para laki-laki ini ingin rasanya berpoligami. Lalu yang alasan yang kedua, pria cukup dan mampu berbuat adil. Jika si sang pria atau laki-laki ini memang benar-benar mapan dan mampu untuk menafkahi dan berbuat adil pada istri-istrinya kelak, maka tidak ada alasan untuk dilarang gitu. Jadi poligami itu diperbolehkan seperti itu. Lalu yang ketiga ini alasan membantu mereka yang kekurangan. Nah, di sini itu bisa dicontohkan oleh para janda. Para janda di sini kan kebanyakan akan susah mendapatkan pekerjaan, jadi hidupnya pun kekurangan gitu, jadi membutuhkan bantuan seperti itu. Oke, next ke soal nomor 4. Pertanyaannya yaitu jelaskan penyebab putus pernikahan karena fasyak atau pembatalan. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu ya pengertian dari fasyak itu apa. Jadi fasyak itu ialah pembatalan perkawinan karena adanya sebab yang tidak memungkinkan perkawinan diteruskan seperti itu. Atau karena adanya cacat atau penyakit yang terjadi pasca akad dan mengakibatkan tujuan atau arti pernikahan itu tidak bisa tercapai seperti itu. Lalu apa aja yang menyebabkan fasyak itu sendiri gitu. Nah, Syekh Mustashfa Al-Kid merinci jenis-jenis cacat atau penyakit yang membolehkan terjadinya fasyak. Menurutnya, secara umum jenis cacat atau penyakit yang membolehkan fasyak ini ada 2. Yang pertama itu cacat atau penyakit yang menghalangi hubungan badan seperti jub atau unah pada suami dan garan atau ratak pada istri.
Lalu yang kedua ini cacat atau penyakit yang tidak menghalangi hubungan badan, namun membahayakan seperti juzab, barash, atau gangguan jiwa walau terkadang sembuh. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Pertanyaannya, jelaskan penyebab putus pernikahan karena perceraian atau talak. Menurut hukum Islam, perkawinan ini dapat putus karena beberapa sebab, antara lain itu putus dengan sendirinya atau kematian, lalu bisa putus juga karena perceraian, lalu bisa putus juga karena putusan dari pengadilan. Lalu apa aja sih jenis-jenis cerai? Nah, jenis-jenis cerai ini sebenarnya itu dibagi menjadi dua. Ada yang cerai diputuskan oleh si suami, ada juga yang diputuskan oleh si istrinya gitu. Kalau cerai talak dari si suami ini, yaitu si suami ini mengucapkan kata talak pada istrinya pada saat itu juga gitu. Tanpa perlu menunggu keputusan pengadilan, maka itu sudah jatuhnya talak gitu. Talak dari suami ini dibagi menjadi dua, ada talak rojai sama talak bain. Kalau talak rojai ini yaitu talak 1 dan talak 2. Nah, pada talak rojai di sini suami ini boleh rujuk kepada istrinya ketika masih dalam masa iddahnya seperti itu. Lalu kalau talak bain ini yaitu jatuhnya talak 3. Nah, talak 3 di sini itu kondisi istri ini tidak boleh rujuk kepada si suaminya. Sebenarnya boleh rujuk, tapi dengan syarat si istrinya ini sudah menikah kepada suami keduanya lalu sudah melakukan hubungan suami istri seperti itu. Lalu ada cerai yang ditalak oleh istri. Berbeda dengan yang jatuhan talak oleh si suami, jika cerai talak oleh istri, istri ini tidak bisa menjatuhkan talak, tidak bisa bicara langsung kepada si suaminya seperti itu. Jadi harus datang ke pengadilan, ke mahkamah. Nah, di situ nanti kita bisa, si istrinya bisa ceritakan permasalahan apa yang dihadapi dalam keluarga gitu. Jadi misalkan si suaminya ini tidak memberikan nafkah, atau si suaminya ini selingkuh atau berbuat jahat KDRT kepada istrinya. Nah, itu bisa si istrinya ini menceritakan kepada mahkamah. Nah, nanti mahkamah yang akan memberikan putusan bagaimana putusan yang terbaiknya nanti. Itu seperti itu. Baik, selanjutnya lanjut ke nomor 6. Pertanyaannya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan li'an. Hukum li'an, lalu kapan terjadinya. Baik, pengertian li'an sendiri yaitu suatu bentuk putusnya hubungan perkawinan dalam hukum Islam, di mana si suami ini menuduh istrinya ini berzina seperti itu. Jadi li'an ini terjadi ketika suami ini tidak mendapatkan pembuktian tuduhannya dengan menghadirkan 4 orang saksi yang mengetahui perbuatan zina tersebut gitu. Lalu dalam situasi ini, suami ini harus bersumpah 4 kali, dan yang kelima kalinya ia menyatakan menerima kutukan Allah jika tuduhannya ini dusta atau bohong. Gitu ya. Lalu li'an ini dapat terjadi dalam dua situasi. Yang pertama ini tuduhan zina. Nah, tuduhan zina di sini yaitu suami ini menuduh berbuat zina dengan laki-laki lain. Lalu yang kedua ini mengingkari anak, atau si suami ini mengingkari anak yang ada dalam kandungan atau yang telah lahir oleh si istrinya. Lalu bagaimana hukum Islam memandang li'an di sini gitu. Nah, dalam hukum Islam, li'an di sini memiliki beberapa syarat. Yang pertama itu tuduhan zina harus diucapkan dengan jelas dan tidak menggunakan kata-kata sindiran. Lalu yang kedua, li'an ini hanya dapat dilakukan di negara Islam. Dan yang ketiga ini, li'an harus dilakukan di hadapan wali atau wakilnya seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Pertanyaannya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan khulu. Khulu di sini berarti permintaan cerai yang dilakukan oleh istri kepada suami dengan pembayaran yang disebut iwat atau ganti rugi. Terkait ganti rugi ini, para ulama itu berbeda pendapat dalam menyikapinya. Sebagian jumhur ulama membolehkan mengambil tebusan atau ganti rugi, sedangkan yang lain sepakat melarang pengambilan harta tersebut, kecuali jika hubungan keluarganya ini rusak karena sebab si istrinya. Lalu mengutip buku Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rushd, khulu boleh dilakukan dalam keadaan suci ataupun haid. Berbeda dengan talak, khulu ini sepenuhnya berada pada kehendak sang istri dan suami ini tidak bisa mencampurinya seperti itu. Lalu jumhur ulama berpendapat, termasuk imam 4 mazhab,
bahwa suami tidak boleh rujuk kepada istri karena harta sudah dikeluarkan oleh istri dalam proses perceraiannya. Jika suami mengembalikan uang ganti rugi kepada istrinya dan diterima, maka mereka tidak boleh rujuk sebelum memenuhi masa iddah yang telah ditentukan. Lalu, suami boleh menikahinya pada masa iddah dan membuat akad baru dengan catatan harus atas ridho dan kemauan dari sang istri. Hulu di sini dilakukan karena adanya sebab yang mendorong seperti suaminya ini yang cacat fisik, suaminya tidak memenuhi istrinya, terus tidak mampu menjalankan perintah Allah yang diwajibkan atas keduanya dan tidak bisa menjaga hubungan yang baik di antara mereka seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Pertanyaannya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan zihar. Nah, zihar di sini yaitu ungkapan suami kepada sang istri. Contohnya itu seperti kamu seperti punggung ibuku atau kamu ini seperti punggung ibu saya gitu. Nah, ungkapan ini diambil dari kata zahar yang berarti punggung. Nah, dalam hukum Islam, zihar ini dianggap sebagai pelanggaran yang mewajibkan kafarat atau tebusan bagi suami yang melakukannya. Nah, zihar ini tidak memisahkan ikatan perkawinan, melainkan hanya sebuah pelanggaran yang mewajibkan suami untuk membayar denda atau menunaikan kafarat gitu. Jadi jika si sang suami berkata kepada istrinya gitu, punggungmu seperti ibuku gitu, atau punggungmu seperti adik adik perempuanku. Jadi kalau misalnya si suami ini berkata menyamai punggungnya itu seperti saudara sekandung atau yang mahramnya si suami, nah itu sudah termasuk namanya zihar seperti itu. Jadi dia si suaminya harus membayar kafarat atau denda. Nah, zihar di sini memiliki beberapa syarat. Yang pertama ini zihar hanya dapat dilakukan oleh suami bukan oleh istri. Lalu yang kedua zihar dianggap sebagai tindakan haram dan termasuk dosa besar. Lalu yang ketiga ini zihar mewajibkan suami untuk membayar denda atau menunaikan kafaratnya. Lalu dalam hukum Islam, zihar ini juga memiliki beberapa konsekuensi seperti haram menggauli istrinya dan juga haram memandang sang istrinya gitu. Baik, lanjut ke nomor 9. Pertanyaannya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan ila. Lalu bagaimana hukumnya? Nah, ila di sini kan merupakan janji si suami ini untuk tidak berhubungan intim kepada si istrinya selama periode tertentu gitu ya. Nah, janji ini biasanya itu diucapkan sama suaminya ini dalam keadaan emosi atau marah-marah gitu terhadap istrinya. Namun, ila juga dapat terjadi secara tidak sengaja oleh sang suami. Dan si suami ini dapat memiliki konsekuensi hukum yang berbeda seperti itu. Nah, dalam Islam juga, ila ini dibagi menjadi dua, yaitu ila yang sah dan ila yang tidak sah. Nah, ila yang sah ini terjadi jika suami ini dengan sengaja dan sadar membuat janji untuk tidak berhubungan dengan istrinya selama periode tertentu. Gitu. Jika ila yang tidak sah, ya sebaliknya, si suami ini membuat janji itu tanpa sengaja atau tidak sadar gitu, membuat janji tersebut seperti itu. Lalu bagaimana jika suami ini sudah mengucapkan ila tersebut? Gitu. Bagi suami yang sengaja atau sadar membuat janji ila, nah si suami ini harus memenuhi janjinya dan tidak boleh berhubungan intim dengan istrinya selama periode yang ditentukan. Jika ia melanggar janjinya, maka ia wajib membayar kafarat atau denda kepada istrinya. Jadi, semisal si suami ini ila berbuat ila kepada istrinya seperti itu ya, kayak aku sambil marah-marah seperti itu. Aku tidak akan menggaulimu selama 2 bulan gitu. Nah itu udah termasuk ila gitu. Nah bedanya dia sadar atau tidak. Kalau misalnya sadar, dia harus memenuhi itunya apa namanya yang dia ucapkan tadi gitu. Kalau tidak dia memenuhi, baru sebulan dia sudah menggauli, nah dia harus membayar kafaratnya. Gitu. Lalu ada juga suami yang tidak sengaja atau tidak sadar membuat janji ila. Gitu. Maka janji tersebut tidak sah dan tidak ada konsekuensi hukum yang harus dijalankan. Namun si suami ini tetap dianjurkan untuk tidak mengucapkan janji semacam itu secara sembarangan agar tidak menimbulkan konflik dalam pernikahan seperti itu. Oke, baik. Lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 10. Pertanyaannya yaitu, jelaskan sepintas tema makalah yang Anda buat. Nah, tema makalah yang saya buat yaitu mengenai rujuk dan iddah. Nah,
Rujuk di sini berarti dalam bahasa Arab yaitu raja'ah, yang artinya itu kembali. Nah, suami ini yang rujuk dengan istrinya berarti ia telah kembali pada istrinya gitu. Sedangkan secara istilah rujuk ini dalam kitab Mughni al-Muhtaj, rujuk adalah mengembalikan istri yang masih dalam masa iddah dalam talak roj'i, bukan talak ba'in. Gitu. Jadi dengan kata lain, rujuk ini hanya dapat dilakukan pada saat istri dijatuhkan talak roj'i, bukan talak ba'in. Karena talak roj'i ini kan talak 1 dan 2. Kalau talak ba'in ini kan sudah talak 3 seperti itu ya. Lalu, jika seorang suami mentalak istri pertama kali dan kedua, suami ini masih bisa rujuk. Jika suami mentalak istri untuk ketiga kalinya, maka suami ini tidak bisa langsung rujuk dengan istrinya, kecuali setelah istrinya menikah lagi dengan pria lain dan sudah berhubungan. Setelah itu, suami pertama dapat menikahi istrinya tersebut. Ini pun jika istrinya ini sudah bercerai dari suami keduanya tanpa ada paksaan atau direncanakan. Jadi pengertian rujuk sendiri itu ialah tindakan mengembalikan istri yang diceraikan ke dalam pernikahan mereka dengan ketentuan dan syarat tertentu sesuai dengan hukum agama Islam seperti itu. Lalu tadi sudah disinggung sedikit mengenai iddah. Nah, iddah di sini ialah masa menanti atau masa menunggu perempuan yang ingin menikah lagi setelah diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup ataupun cerai mati. Di antara tujuan untuk diketahui kandungannya ini berisi atau tidak gitu. Jadi apa sih tujuan iddah itu? Jadi tujuan iddah ini untuk mengetahui kandungannya ini berisi atau tidak. Lalu sebagian ulama, masa iddah ini bertujuan sebagai masa perenungan atau introspeksi diri. Nah, jadi pengertian iddah sendiri ini ialah periode tunggu yang diwajibkan bagi perempuan setelah diceraikan oleh suaminya dengan masa waktu kurang lebih 3 kuruk atau 3 kali masa haid. Tujuan utama iddah di sini ialah untuk memastikan keadaan perempuan tersebut dan memberikan waktu bagi introspeksi dan perenungan si wanita tersebut. Nah, selain wanita, pada keputusan Kementerian Agama sekarang, laki-laki juga ada masa iddahnya dan kurang lebih sama waktunya dengan wanita. Seperti itu. Demikian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan soal ujian akhir semester mata kuliah Fikih Munakahat yang bisa saya jawab. Mohon maaf bila ada salah dan kurang karena saya juga masih belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.